wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tiwi Setia Agusti. Saya mahasiswa PPG Prajabatan Gelombang Kedua Universitas Pakuan. Sini saya akan menjelaskan tentang profiling peserta didik. Di mana profiling peserta didik ini dibagi menjadi 12 aspek. Yang pertama ada etik dan kultur, status sosial dan minat, perkembangan kognitif dan kemampuan awal, gaya belajar dan motivasi, perkembangan emosi dan sosial, perkembangan moral, serta perkembangan motorik. Etnik dan kultur. Etnik merupakan kelompok sosial yang terhubung karena kesamaan keturunan, adat, agama, bahasa, dan sebagainya. Implikasi dari etik ini, pendidik dalam melakukan proses pembelajaran perlu memperhatikan jenis etik apa saja yang terdapat di dalam kelasnya. Kemudian ada kultur atau kultural. Kultural di sini di mana peserta didik kita sebagai anggota suatu masyarakat yang memiliki budaya tertentu serta menjadi pendukung budaya tersebut. Budaya yang ada di masyarakat kita sangatlah beragam, seperti kesenian, kepercayaan, norma, kebiasaan, dan adat istiadat. Aspek yang diobservasi dari etnik dan kultur itu, yang pertama, peserta didik memeluk agama yang diakui oleh pemerintah. Peserta didik berasal dari suku Jawa maupun dari luar suku Jawa. Peserta didik berbahasa sopan dan santun dalam sehari-hari. Peserta didik berseragam sekolah dengan rapi dan tertib. Peserta didik disiplin dalam peraturan, kehadiran, dan juga belajar. Status sosial dan minat. Status sosial, manusia itu diciptakan Tuhan dengan diberi rezeki seperti berupa pekerjaan, kesehatan, kekayaan, kedudukan, dan penghasilan yang berbeda-beda. Kondisi seperti ini juga yang melatar belakangi peserta didik yang ada pada suatu kelas atau sekolah kita. Implikasi dengan adanya variasi status sosial kami ini, pendidik dituntut untuk mampu bertindak adil dan tidak diskriminatif. Minat. Untuk mengetahui apakah peserta didik memiliki minat belajar yang tinggi atau tidak, sebenarnya dapat dilihat dari indikator minat itu sendiri. Indikator minat meliputi perasaan senang, ketertarikan peserta didik, perhatian dalam belajar, keterlibatan siswa dalam kegiatan pembelajaran, manfaat, dan fungsi mata pelajaran. Aspek yang diobservasi dari status sosial dan minat itu, peserta didik merasa senang mengikuti kegiatan pembelajaran, dan peserta didik merasa tertarik mengikuti pembelajaran serta memperhatikan ketika kegiatan pembelajaran. Perkembangan kognitif dan kemampuan awal, di mana perkembangan kognitif itu adalah tingkat perkembangan kognitif yang dimiliki peserta didik akan mempengaruhi guru dalam memilih dan menggunakan pendekatan pembelajaran, metode, media, dan jenis evaluasi. Kemampuan awal, pengetahuan dan keterampilan yang harus dimiliki terlebih dahulu. Maksudnya adalah pengetahuan atau keterampilan yang lebih rendah dari apa yang akan dipelajari. Nah, cara untuk mengetahui kemampuan awal peserta didik dapat dilakukan melalui teknik tes seperti pretest atau tes awal, dan juga teknik non-tes seperti wawancara. Aspek yang diobservasi, peserta didik memiliki pengetahuan dasar tentang materi yang akan disampaikan, dan peserta didik mampu menjawab pertanyaan pemantik sebelum pembelajaran. Gaya belajar dan motivasi. Motivasi kadang timbul dari dalam diri individu itu sendiri, dan motivasi itu dibagi menjadi dua. Ada motivasi intrinsik sama motivasi ekstrinsik. Gaya belajar peserta didik hal yang penting untuk diperhatikan dalam melakukan proses pembelajaran karena dapat mempengaruhi proses dan hasil belajarnya. Gaya belajar dapat dikelompokkan menjadi 4, yaitu
visual, auditive, kinestetik, serta reading and writing. Aspek yang diobservasi dari motivasi dan gaya belajar itu adalah peserta didik lebih ingat apa yang dilihat daripada apa yang didengar. Peserta didik lebih suka membaca daripada dibacakan. Peserta didik belajar melalui mendengar dan mengingat apa yang didesiskan daripada yang dilihat. Peserta didik mampu berbicara secara fasih, berorientasi, dan lain-lain. Perkembangan emosi dan sosial, di mana perkembangan sosial di sini adalah peserta didik dapat diketahui atau dilihat dari tingkatan kemampuan dalam berinteraksi dengan orang lain dan menjadi masyarakat di lingkungannya. Perkembangan emosi, suasana emosi yang positif atau menyenangkan atau tidak membawa pengaruh pada acara kerja struktur otak manusia dan akan berpengaruh pula pada proses dan hasil belajar. Pendidik dalam melakukan proses pembelajaran perlu model pembelajaran yang menyenangkan. Dan aspek yang diobservasi dari perkembangan sosial dan perkembangan emosi itu adalah kesehatan peserta didik yang sangat mempengaruhi motivasi belajar. Terus peserta didik semangat belajar untuk menggapai cita-citanya, dan pembelajaran yang menarik meningkatkan semangat peserta didik untuk belajar. Perkembangan moral. Perkembangan moral di sini merupakan moralitas ini dijadikan sebagai sumber atau acuan untuk menilai suatu tindakan atau perilaku karena moralitas memiliki kriteria yang berimplikasi pada takaran kualitatif seperti baik atau buruk, benar atau salah, pantas atau tidak pantas, wajar atau tidak wajar, layak atau tidak layak, dan sejenisnya. Aspek yang diobservasi dari perkembangan moral itu adalah peserta didik berperilaku santun di lingkungan sekolah, peserta didik rajin mengikuti kegiatan keagamaan di sekolah, dan peserta didik dapat menyelesaikan tugas secara mandiri. Dan yang terakhir ada perkembangan motorik, di mana perkembangan motorik itu adalah proses yang sejalan dengan bertambahnya usia secara bertahap dan berkesinambungan, di mana gerakan individu itu meningkatkan dari keadaan sederhana, tidak terorganisir dan tidak terampil, ke arah penguasaan keterampilan motorik yang kompleks dan terorganisir dengan baik. Dan perkembangan motorik dibagi menjadi dua, ada motorik kasar dan motorik halus. Motorik kasar di sini adalah gerakan tubuh yang menggunakan otot-otot atau sebagian besar atau seluruh anggota tubuh yang dipengaruhi oleh kematangan anak itu sendiri. Kedua, ada motorik halus, di mana motorik halus ini adalah gerak dengan menggunakan otot halus atau sebagian anggota tubuh tertentu yang dipengaruhi oleh kesempatan untuk belajar dan berlatih. Dan aspek yang diobservasi dari perkembangan motorik itu adalah peserta didik dapat menggerakkan tangan dan kaki dengan baik, serta dapat melakukan kegiatan olahraga seperti senam, permainan, dan juga peserta didik dapat menghasilkan karya kerajinan. Mungkin cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.